PAIN of Love Secret, F37. Langkah Raisa terhenti di depan sebuah toko perhiasan unik. Langkah Kaihan juga otomatis terhenti. La menoleh pada Raisa, kemudian menoleh ke arah Raisa melihat. "Kamu mau masuk?" tanya Kaihan. Raisa tak langsung menjawab. "Ayo." Kaihan menarik tangan istrinya itu ke dalam toko. Mata Raisa langsung tertuju pada sebuah gelang. "Kamu mau itu?" Raisa menoleh. Tak lama seorang wanita parubaya datang menghampiri mereka. La tersenyum ramah dan menyapa. Tak disangka wanita itu bisa berbahasa Indonesia meski logatnya lucu karena dia memang bukan orang Indonesia. "Saya mau lihat yang itu," ujar Kaihan. Wanita itu mengambilkan dan menyerahkan pada Raisa. "Kami membuat sendiri perhiasan yang kami jual. Tidak akan pudar dan tidak akan rusak." Kaihan manggut-manggut. "Kami juga menyediakan jasa pembuatan nama atau inisial." Raisa tersenyum. "Saya mau yang ini ya." Wanita itu mengangguk. La membawa gelang itu untuk dibungkus. Raisa dan Kaihan melihat-lihat sekeliling toko. Model perhiasannya bagus-bagus. Simple tapi unik. Saat Raisa hendak mengeluarkan dompet, Kaihan menahan tangan istrinya itu. La menyerahkan kartunya pada si wanita. "Makasih," ucap Raisa. Kaihan tersenyum simpul. Setelah selesai membayar, mereka meninggalkan toko itu. Mereka makan siang di sebuah restoran tradisional. "Bapak pernah ke sini?" Kaihan mengangguk. Raisa mengedarkan pandangan. Restorannya terlihat sangat tradisional dan nyaman. Raisa menyukainya. "Queen bilang kamu mau lanjut pendidikan spesialis." "Hah? Oh, iya, rencananya." "Kapan?" "Belum tahu." Pesanan mereka datang, ada banyak jenis makanan di atas meja dan sepertinya enak. Raisa sampai menelan ludah. Agaknya dia sudah tak sabar mencicipi hidangan itu. "Ini enak. Terbaik," ujar Kaihan mengangkat jempolnya. Raisa kemudian mencoba dan Kaihan tidak berbohong. "Memang enak." "Gimana? Enak kan?" Raisa mengangguk tanpa ragu. Kaihan tersenyum dan mulai ikut makan. Raisa menghabiskan cukup banyak makanan siang ini. Selera makannya sepertinya sedang bagus. Kaihan sampai menambah pesanan mereka. Pemandangan laut memang selalu yang terbaik. Raisa memandangi indahnya hamparan laut di samping mereka. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan. "Kamu duluan aja ke sana," ujar Kaihan. Raisa mengangguk. La menatap punggung Kaihan yang perlahan menjauh. Raisa membuang napas pelan kemudian melanjutkan langkahnya ke pagar pengaman. La berdiri di sana dengan lengan bertumpu di pagar. Hembusan angin menerpa wajahnya, menerbangkan rambut Raisa yang terlepas dari ikatan. "Nih." Kaihan menyerahkan cup minuman yang entah apa. Raisa menerimanya. "Jus jeruk. Licitinya habis." Raisa mengangguk kemudian meneguk jus jeruk itu. "Kayaknya deket banget ya Singapura sama Indonesia." Kaihan mengangguk. "Sedekat ini tapi faktanya nggak sesederhana itu. Entah orang Indo mau ke Singapura atau orang Singapura mau ke Indo, urusannya ribet. Banyak yang harus diurus." Raisa menoleh sesaat pada Kaihan. "Ketika hukum membuat banyak hal menjadi berbeda," tambahnya. "Lia kamu benar," Kaihan menyesap kopinya. "Tapi kalau nggak gitu, kita nggak akan tahu betapa berharganya sesuatu. Kita nggak akan tahu ranah kita sampai di mana kalau nggak ada hukum. Kadang sesuatu yang mengikat itu membuat sesuatu menjadi lebih baik." Raisa manggut-manggut. Entah apa yang sebenarnya sedang mereka bahas. Entah memang bicara soal hukum dan teritorial atau sebenarnya ada maksud lain. "Mau kemana lagi abis ini?" tanya Raisa. "Saya mau potong rambut. Gimana menurut kamu?" Raisa perhatikan suaminya itu secara seksama. Rambut Kaihan memang terlihat agak panjang dibandingkan awal mereka bertemu. Raisa mengangguk. Mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari barbershop. Kaihan melirik Raisa melewati pantulan kaca di depannya. Istrinya itu terlihat asyik dengan majalah di tangannya. Entah apa yang begitu asyik sampai Raisa tak sadar sedang diperhatikan. "Your wife?" tanya si barber. Kaihan mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari sang istri. "She is beautiful."
You must really love her. Kaihan hanya tersenyum. It's easy to find a pretty lady. But it's hard to find one who has a beautiful heart. Kaihan menoleh pada barber itu sesaat kemudian kembali menoleh pada Raisa. Oke, Done. Kaihan menatap dirinya di kaca. Raisa juga sudah menoleh padanya. Kaihan kemudian bangkit, gimana? Raisa memandangi sesaat kemudian mengangguk tanda oke. Kaihan membayar kemudian mereka pergi, TCK. Raisa geleng-geleng. Kenapa? Tanya Kaihan. Potong rambut aja ke Singapura. Kaihan sontak tertawa. Kan sekalian aja spa, pijat, perawatan. Kamu mau? Ayo saya temenin. Bukan. Orang cuma bercanda. Ya bercanda jadi beneran kan gak ada salahnya juga. Enggak lagi gak pengen. Kaihan mengangguk kecil. Ini kita mau kemana lagi? Jalan-jalan aja. Kenapa? Kaihan melirik Raisa yang terlihat tak nyaman. La menunduk ke kaki Raisa. Sepertinya Raisa tak nyaman dengan sepatu yang ia kenakan. Kaihan kemudian menarik Raisa untuk duduk di kursi di trotoar. Raisa hendak mencegah tapi terlambat. Kaihan sudah mengangkat kaki Raisa ke atas pahanya, kemudian membuka sepatu setinggi 7 cm itu dari kaki Raisa. Kaki kamu udah merah. Raisa meringis. Kaihan mengedarkan pandangan. Ayo naik. Saya gendong sampai toko di depan. Raisa melotot. Nggak mau. Malu. Kenapa malu? Ya malu. Nggak mau. Kaihan menghela napas. Ya udah tunggu di sini. Kaki kamu nomor berapa? 37. Sebentar. Kaihan kemudian berlalu. Raisa tidak tahu kemana suaminya itu. Ia menghela napas. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo. Raisa menempelkan ponsel ke telinga. Where are you? Singapura. Serius. Pantes. Kenapa? Kamu di mana emangnya? Aku kirim paket buat kamu. Tapi yang ngirim bilang kamu nggak ada di rumah. Apaan? Rahasia. Raisa memutar bola matanya. Kaihan membawa paperback berisi sepatu di tangannya. La sudah semangat dengan setengah berlari menghampiri Raisa. Tapi raut wajahnya berubah seketika saat mendapati Raisa tengah tertawa dengan ponsel di telinganya. Raisa mengangkat wajahnya saat Kaihan datang. La kemudian menyudahi teleponnya. Raisa meletakkan ponselnya di atas kursi di sampingnya. La membuka kotak yang ia ambil dari dalam paperback. Raisa terlihat senang dengan sendal yang baru saja Kaihan belikan. Cantik, makasih ya Pak. Ia kemudian mencobanya dan pas di kakinya. Tadi siapa? Apa? Tanya Raisa tanpa menoleh. Ia masih mengamati sendal yang dipakainya. Yang barusan kamu telepon. Oh, si Ali. Ali. Kaihan merasa tak nyaman dengan gaya santai Raisa menjawab pertanyaannya. Raisa seperti tak merasa bersalah padahal sudah tertangkap basah menelpon laki-laki lain. Dia justru terlihat bangga. Iya, Ali. Kenapa? Barulah Rai memberikan perhatian pada Kaihan. Kenapa? Tanya Kaihan tak percaya. Ali siapa? Tanyanya agak kesal. Raisa menaikkan satu alisnya. Ali. Masa nggak kenal? Raut wajah Kaihan menjelaskan kalau dia memang tidak kenal. Anaknya Om Zidan, masa nggak tahu? Sesaat Kaihan terdiam dan mencoba mengingat siapa kiranya laki-laki yang berani sekali menelpon istrinya itu. Lalu tiba-tiba Kaihan jadi malu sendiri. Oh Ali. Ia tersenyum canggung. Raisa memasang wajah datar. Emang dari tadi saya bilang siapa? Kaihan mengangguk. Suka sendalnya. Moodnya sudah kembali baik. Raisa mengangguk. Yuk. Kaihan memasukkan sepatu Raisa ke dalam paperback kemudian meraih tangan Raisa dan menggenggamnya. Kemana? Saya mau tunjukin kamu satu tempat. Raisa hanya bisa menurut. Lagi pula tak ada salahnya, menurut pada suami sendiri. 2 hours later. PAIN of Love Secret, F38. Cable car. Tanya Raisa tak percaya. Kaihan mengangguk. Kaihan menuntun Raisa masuk. Pintu tertutup dan kabel car mereka mulai jalan. Raisa benar-benar tak percaya dengan apa yang ia lakukan di Singapura bersama Kaihan.
Tahu nggak, saya berasa kayak lagi study tour sekolah. Kaihan menoleh. Tapi seru kan? Raisa menanggut-manggut. Mungkin benar. Selama ini Raisa terlalu stres entah karena pekerjaan atau karena masalah lain. Lah jadi jarang liburan dan memanjakan dirinya sendiri. Beberapa hari ini seperti Tuhan berikan ia kesempatan untuk merilekskan tubuh dan otaknya. Bapak pernah pacaran? Tiba-tiba Raisa bertanya. Kaihan menatap istrinya itu. Lah terlihat tak terlalu terkejut dengan pertanyaan Raisa. Pernah. Kapan? SMA. Raisa hampir tersedak karena ludahnya. SMA. Ia ingin tertawa mendengar jawaban Kaihan. Ketawa aja nggak apa-apa. Raisa menatap suaminya itu. Itu pacaran berapa lama? 3 tahun. Oke. Raisa tidak akan meremehkan lagi suaminya itu. 3 tahun bukan sebentar meski pacarannya zaman SMA. Bapak nggak pacaran lagi karena patah hati ya? Tebak Raisa. Bukan. Tapi keputusan buat nggak pacaran emang ada kaitannya sama itu. Raisa memasang ekspresi bingung. Dia tidak mengerti dengan jawaban Kaihan. Tapi melebihi itu, Raisa lebih ingin tahu siapa perempuan yang pernah mengisi hati suaminya itu selama 3 tahun. By the way, kalau boleh saya tahu, namanya siapa? Tanya Raisa penuh keingintahuan. Kaihan menoleh. Dr. Arimbi. 2 detik pertama Raisa mencerna nama itu, detik ketiga matanya membesar. Apa? Kaihan sampai mengernyit karena suara Raisa seperti bersiap memecahkan telinganya. Siapa? Dr. Arimbi. Dr. Arimbi di rumah sakit. Dr. Arimbi Olitia spesialis bedah saraf. Kaihan mengangguk tanpa keraguan. Raisa benar-benar shock dengan apa yang baru saja diketahuinya. Dr. Arimbi sangat terkenal di rumah sakit. Selain cerdas dan cekatan di ruang operasi, beliau juga sangat cantik, anggun dan berkelas. Dan perempuan sempurna seperti itu adalah mantan kekasih dari suaminya. Ya meskipun mereka pacaran saat SMA. Tapi tetap saja, kok bisa putus? Raisa jelas semakin kepo. Kaihan menatap istrinya itu. Lah pandangi Raisa dengan tatapan yang tak bisa Raisa mengerti. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, sambung Raisa. Nggak aneh sih kalau nggak bisa move on kalau perempuannya sekelas Dr. Arimbi. Kaihan masih menatap istrinya dengan tatapan yang sama. Kamu bicara seolah saya ini bukan suami kamu. Apa hubungannya? Kaihan melipat tangannya di DA. Kamu bahas mantan saya kayak bahas anak kecil yang kamu temui di jalan tadi. Raisa mengerutkan keningnya tak mengerti. Pertama saya udah move on, kedua, saya sama dia putusnya baik-baik dan berdasarkan keputusan berdua, Bapak nggak nyesal. Sepertinya Raisa belum paham masalahnya di mana. Kaihan menaikkan satu alisnya menatap istrinya itu. Menghadapi Raisa kadang memang seperti menghadapi anak kecil. Harus banyak sabar. Entah bahasa Kaihan terlalu sulit untuk dimengerti atau memang karena Raisa terlalu polos. Kenapa kamu bisa berpikir saya menyesal? Ya secara Dr. Arimbi tuh luar biasa banget. Cantik, baik, pinter. Tahu dari mana kamu dia baik? Kening Raisa mengerut. Kamu aja nggak kenal sama dia. Raisa menatap Kaihan datar. Raisa kesal. Nyatanya Kaihan juga kesal. Tapi jelas mereka berdua kesal untuk dua konteks yang berbeda. Raisa kesal karena kata-kata Kaihan yang menyatakan seolah ia sangat mengenal Arimbi. Sedangkan Kaihan kesal karena Raisa tak peka. Raisa tak melihat sinyal dari Kaihan sejak tadi. Menurut kamu saya nggak bisa dapetin dia lagi sekarang. Raisa mulai tak suka pada pembahasan mereka. Ya Nana saya tahu. Itu kan urusan hati bapak sama dia. Kesabaran Kaihan seperti sedang diuji. Padahal jelas-jelas bukan itu maksud pertanyaan Kaihan. Dr. Arimbi juga masih lajang, belum menikah. Mungkin, kata-kata Raisa terputus saat Kaihan sudah membekap mulutnya dengan bibir. Raisa mengelak, tapi Kaihan menahan kepala Raisa dengan tangannya. Masih mau bahas Dr. Arimbi? Tanya Kaihan saat ia sudah melepaskan ciuman mereka. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Raisa terdiam kemudian menggeleng pelan. Kaihan membuang napas pelan kemudian tersenyum tipis. Mending kamu pikirin kamu mau makan apa.
Kaihan sudah pindah duduk ke sebelah Raisa. Menggenggam tangan Raisa, perempuan itu diam-diam melirik tangannya yang digenggam Kaihan. Raisa hanya bergumam. Jantungnya menggila di dalam sana. Kaihan memang kampret karena bisa memporak-porandakan hatinya. Dalam sekejap, Raisa merebahkan dirinya di kasur. Akhirnya mereka sampai juga di rumah. Raisa benar-benar lelah karena beberapa hari di Singapura mereka non-stop bergerak. Meski konteksnya jalan-jalan tapi tetap saja melelahkan. Kaihan meletakkan jasnya di atas sofa. "Kamu mau mandi duluan?" tanya Kaihan. Raisa mengibas tangannya. "Duluan aja." Raisa bahkan tak membuka matanya. Lah sudah tergeletak di tempat tidur. Kaihan mandi lebih dulu. Begitu selesai ia menemukan Raisa masih tidur. Kaihan mendekat kemudian meraba kening istrinya itu. "Kenapa badan kamu panas?" tanyanya. Raisa hanya bergumam. "Ayo ke rumah sakit." Raisa menahan tangan Kaihan yang hendak mengangkatnya. Raisa membuka matanya sedikit. "Nggak usah. Saya nggak apa-apa. Cuma kecapekan. Istirahat bentar juga sembuh." Kaihan masih tak yakin. "Tapi badan kamu panas banget ini. Tunggu bentaran lagi juga turun." Kaihan akhirnya mengalah. "Tapi kalau dalam 2 jam nggak turun juga kita ke rumah sakit." Ganti baju dulu kalau gitu." Kaihan beranjak ke walking closet mengambilkan baju Raisa. Perempuan itu sepertinya benar-benar sudah tak ada tenaga untuk bergerak. Kaihan kemudian keluar sementara Raisa mengganti bajunya. Pria itu ke lantai 1, meminta Buksuri untuk membuatkan teh hangat untuk Raisa. Tapi saat Kaihan kembali, Raisa sudah kembali tidur dan tampak pulas. Kaihan jadi tidak tega. Kaihan menarik selimut istrinya itu. Ia usap kepala Raisa lembut kemudian kembali bangkit. Ada pekerjaan yang harus Kaihan selesaikan. 2 jam kemudian Kaihan kembali dan panas Raisa sudah sedikit turun. Kaihan mengambil kompres untuk mengompres istrinya itu. Lah dengan telaten merawat Raisa. Kaihan harus kembali karena pekerjaannya belum selesai. Sekitar pukul 12 pekerjaan Kaihan baru selesai. Lah melepaskan kaca matanya kemudian meregangkan otot-ototnya. Kaihan baru teringat pada Ayumi. Selama di Singapura Kaihan tak ingat pada hal lain. Lah juga tak mengerti kenapa bisa seperti itu. Mungkin karena perhatiannya seluruhnya tertuju pada Raisa. Kaihan segera kembali ke kamar. Karena Raisa terlihat sudah tidur pulas, jadi Kaihan merasa Raisa sudah membaik. Sebenarnya dia juga lelah dan butuh istirahat. Kaihan mematikan lampu kemudian naik ke tempat tidur. Kaihan baru akan menutup matanya saat samar-samar ia mendengar Raisa bergumam. Kaihan membuka lagi matanya. "Axel." Kaihan menoleh ke samping dengan mode lambat. Lah pandangi Raisa yang sedang tidur. Kaihan terdiam membeku. 3 hours later. PAIN of Love Secret, F39. Saat Raisa terbangun, Kaihan keluar dari walking closet sudah dengan pakaian jas lengkap. Raisa merasa bersalah karena bangun terlambat. "Kamu masuk siang kan? Istirahat aja dulu," ujar Kaihan. "Bapak udah sarapan." Kaihan mengangguk. "Saya berangkat dulu ya. Tadi saya udah minta Buksuri untuk bikinin kamu teh jahe." "Makasih, Pak." Raisa menatap punggung suaminya yang hilang ke balik pintu. Raisa memegangi kepalanya yang masih sedikit pusing. Raisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Yang Raisa ingat dia demam, itu saja. Perempuan itu menghela napas kemudian turun dari kasur. "Nya, ini ada paket untuk Nyonya." Raisa melihat kotak itu. Nama Ali tertulis di atasnya. "Oh iya? Makasih ya Buk, Nyonya udah mau berangkat." Raisa mengangguk. "Tadi Ibu bikin teh jahe ya?" "Iya, Nya. Ada di meja makan sama sarapan Nyonya." "Makasih ya, Buk. Nyonya butuh yang lain." Raisa menggeleng. Kaihan sedang fokus dengan pekerjaannya saat Gilang mengetuk pintu. Laki-laki itu masuk kemudian memberi hormat pada Kaihan. "Ada apa?" "Saya sudah dapatkan rekamannya." "Bos." Wajah Kaihan terangkat. Lah langsung menghentikan pekerjaannya dan meminta Gilang memberikan video itu padanya.
Kaihan menunggu dengan perasaan berdebar. Kaihan memutar video itu. La menatap MacBook-nya dengan ekspresi serius saat video itu mulai berputar. Dan beberapa detik setelah video itu berputar, tangan Kaihan yang semula berada di bibirnya kini jatuh dramatis ke meja. Kaihan membeku. La menoleh pada Gilang. Bawahannya itu mengangguk seolah membenarkan karena dia sendiri juga sudah menonton video itu. Kaihan memijit keningnya. Siapa saja yang sudah melihat video ini? Baru saya dan bos. Tangan Kaihan mengepal. Baiklah. Nggak ada salinan lain kan? Gilang menggeleng. Kaihan mengangguk kemudian mengizinkan Gilang meninggalkan tuangannya. Kaihan menghembuskan napas kasar. Pikirannya kacau dan dia sudah tak bisa lagi fokus. Kaihan menekan layar ponselnya. Kamu di mana? Aku ke rumah sekarang. Kaihan bangkit dari kursinya, mengambil kunci mobil dan jas kemudian meninggalkan ruangan. Video sebuah praktek operasi berputar di layar Mac di depan Raisa. Tapi pikiran Raisa sedang tidak ada di sana. Pikirannya melayang entah kemana. Jalen sudah tidak ada di rumah. Itu artinya Raisa bisa kembali ke kamar di lantai dasar. Tapi apa dia harus kembali ke kamar di lantai dasar? Bukankah dia dan Kaihan sudah berbaikan dan baik-baik saja? Toh mereka juga sudah beberapa kali. Ya begitulah. Mereka sudah benar-benar menjadi suami istri, kan? Raisa tiba-tiba menepuk dahinya. Mikirin apa sih kamu, Sa? Ia tersenyum malu. Kenapa kamu? Tiba-tiba Nisa berdiri di samping Raisa. Kenapa muka kamu merah gitu? Hayo lagi mikirin siapa? Hah? Nggak mikirin siapa-siapa, elak Raisa. Nisa mencibir. Halah gayaan kamu. Pasti lagi mikirin mas suami yang ganteng itu kan? Raisa tak menjawab. La kembali berikan fokus pada video yang berputar meski sebenarnya dia mendengarkan apa yang Nisa katakan. Raisa meraih ponselnya kemudian menekan tombol power. Tak ada pesan ataupun telepon yang masuk. Raisa menghela napas pelan. Mungkin dia sibuk, Raisa membatin. Sebenarnya tak heran mengingat siapa Kaihan. Raisa hanya harus memahami kalau suaminya itu memang sibuk. Rai, denger nggak sih? Raisa mengangguk saja. Ayo makan, udah keroncongan nih. Iya bentar. Raisa mematikan Mac kemudian mengambil ponselnya dan meninggalkan ruangan. Itu tuh. Tunjuk Nisa dengan dagunya. Raisa mengikuti arah pandangan Nisa. Siapa? Tanya Raisa. Yang ia lihat hanya dua orang dokter yang sedang berbincang. Tapi Raisa bisa melihat kalau beberapa suster atau dokter lain yang lewat tampak senyum-senyum sembari melihat ke arah si dokter. Dokter spesialis bedah anak. Dia datangnya kemarin dan langsung bikin heboh satu rumah sakit. Ganteng banget. Dan kamu tahu umurnya berapa? Masih 34 tahun dan dia udah jadi salah satu dokter bedah anak terbaik, Rai. Makanya nggak heran sih langsung jadi pusat perhatian dan bikin heboh waktu dia datang, masih lajang lagi. Raisa memandangi dokter itu sesaat kemudian membuang napas pelan. Kamu naksir. Coba aja deketin, ujar Raisa membuat Nisa mencibir. Keduanya melanjutkan langkah mereka. Tapi nggak ada apa-apanya ya Rai kalau dibandingkan sama mas suami kamu. Raisa menoleh pada temannya itu. Mereka orang yang berbeda dan nggak bisa dibandingin. Lagian aku juga nggak mau bandingin karena nggak ada hubungannya. Nisa manggut-manggut. Raisa baru selesai berbincang dengan salah satu pasiennya di taman saat ia tak sengaja bertemu dengan dokter bedah anak yang tadi Nisa sebutkan. Raisa lupa apa Nisa sudah menyebut namanya atau belum. Raisa tak ingat. Raisa menunduk memberi hormat saat berpapasan dengan dokter itu. Raisa. Panggil dokter itu tak disangka. Raisa otomatis menghentikan langkahnya. Ia balik badan. Dokter manggil saya. Kamu Raisa kan? Raisa berikan dokter itu anggukan. Saya Dokter Navin. Raisa mengangguk. Saya sering mendengar tentang kamu dari Dokter Mia. Dokter Mia bilang kamu tertarik untuk mengambil spesialis bedah anak. Raisa manggut-manggut. Kini ia paham kenapa Dokter Navin bisa tahu namanya. Ternyata dari Dokter Mina. Raisa tak tahu bagaimana Dokter Mina bisa mengenal Dokter Navin.
Jelas-jelas Dokter Mina adalah dokter di rumah sakit Raisa yang lama di Jakarta. Raisa memang sangat dekat dengan dokter seniornya itu. Oh, saya dan Dokter Mina berasal dari kampus yang sama dan pernah bekerja di rumah sakit yang sama sebelum Dokter Mina pindah ke Jakarta. Dokter Navin kemudian menyerahkan kartu namanya pada Raisa. Perempuan itu menerimanya. Saya sudah baca jurnal kamu dan itu sangat menarik. Jika kamu butuh konsultasi atau butuh referensi, kamu bisa menghubungi atau menemui saya. Dokter Mina punya harapan yang cukup besar pada kamu. Dokter Navin tersenyum kemudian berlalu. Raisa menatap kepergian dokter itu sebelum melihat kartu nama yang ada di tangannya. Dokter Navin. Raisa mencoba mengingat-ingat pada Dokter Mina pernah menyebut tentang dokter satu ini. Tapi Raisa tak bisa mengingat apa-apa. Raisa membuang napas pelan kemudian melanjutkan langkahnya. Kiara menyambut kedatangan Kaihan dengan senyuman. Pria itu memutar pandangan ke sekeliling saat ia memasuki rumah yang dibelinya untuk Kiara dan Ayumi beberapa tahun lalu. Sepertinya ada yang sedang Kaihan cari. Mana Dino? Tanyanya. Dino, kuliah. Jawab Kiara. Kamu mau minum apa? Apa aja. Kaihan kemudian duduk. Kiara beranjak ke dapur untuk membuatkan Kaihan minum. Tak lama terdengar suara dari arah depan. Terlihat Dino memasuki rumah bersama seorang temannya sambil tertawa. Entah apa yang sedang mereka bahas. Kiara datang membawakan minuman. Kak Kai ada di sini. Hai Kak. Sapa laki-laki itu dengan senyum lebar. Dino. Iya. Langkah Dino yang hendak menuju kamarnya terhenti. Kiara baru menyadari kalau raut wajah Kaihan terlihat tidak seperti biasanya. Sejak tadi Kaihan tampak memasang wajah sangat dingin. Kakak mau ngomong sama kamu. Suruh teman kamu pulang, ucap Kaihan tegas. Teman anak laki-laki itu langsung pamit karena dia takut melihat muka dingin Kaihan. Rasanya seperti terintimidasi. Dino kemudian duduk. Kiara juga ikut duduk. Kenapa, Kai? Apa ada sesuatu? Tanya Kiara mulai khawatir. Kaihan mengeluarkan ponselnya kemudian meletakkannya di atas meja. Dino dan Kiara saling pandang. Anak laki-laki itu mengambil ponsel Kaihan kemudian melihat apa yang ada di sana. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat perubahan drastis di wajah Dino. Dia terlihat sangat terkejut. Dino langsung melihat kepada Kaihan dan Kaihan terlihat masih dengan ekspresi yang sama. Kiara yang bingung lantas mengambil ponsel Kaihan dan sama seperti Dino, Kiara pun terkejut. Sekarang kamu jelasin sama kakak. Kenapa kamu ngelakuin itu? Suara Kaihan terdengar berat tapi masih tenang. Dino terdiam membeku. Jelaskan, Dino, kenapa kamu ngelakuin itu sama Raisa? Suara Kaihan mulai meninggi. Dino terkejut tapi masih memilih bungkam. Kiara juga terlihat terkejut karena suara Kaihan yang meninggi. Selama ia mengenal Kaihan tak pernah sekalipun Kaihan bicara dengan nada tinggi pada mereka. Kamu dapat ini dari mana? Tanya Kiara memberanikan diri bertanya. Nggak perlu dapat dari mana. Yang perlu itu aku mau tahu kenapa dia ngelakuin ini. Apa kejadian di kafe itu juga kamu? Dino mengangkat wajahnya. Iya, jawab anak laki-laki itu tanpa ragu. Tangan Kaihan mengepal. Kamu sadar nggak dengan apa yang kamu lakuin? Itu kriminal. Raisa salah apa sama kamu? Kaihan terlihat benar-benar marah. Jawab, kenapa kamu ngelakuin? Itu, aku yang nyuruh Dino, ucap Kiara membuka Kaihan langsung menoleh pada perempuan itu. Kaihan menatap Kiara dengan tatapan tak percaya. Kiara menatap Kaihan lekat di mata. Aku yang minta Dino buat celakain Raisa. Kenapa Ki? Kenapa? Raisa, akhirnya kamu sama kayak dia, ucap Kiara memotong kata-kata Kaihan. Pria itu mengerutkan kening. Tak mengerti. Entah siapa dia yang Kiara maksud. Mata Kiara berkaca-kaca. Kamu janji nggak ninggalin kami kayak dia, tapi kamu ninggalin kami juga akhirnya. Kaihan meremas rambutnya. Tapi nggak gini caranya, Ki. Raisa nggak salah apa-apa. Dia salah. Apa kamu nggak sadar, Kai? Kamu dekat sama dia, kamu jadi lebih sering sama dia, kamu perhatian sama dia,
kamu bahkan bawa dia ke rumah kamu padahal kalian gak ada hubungan apa-apa. Astaga, Ki Kaihan menghela napas frustasi. Hari ini Raisa cedera karena aku. Aku nabrak dia makanya aku tanggung jawab dan bawa dia ke rumah. Masih banyak cara selain itu. Kaihan kehabisan kata-katanya. Sekarang kalau kamu mau penjarain kami terserah kamu. Kalau kamu mau pergi juga terserah kamu. Kiara kemudian bangkit, meninggalkan Kaihan dan Dino di ruang tamu. Kiara memeluk Ayumi yang sedang asyik bermain. Gadis kecil itu memandangi ibunya dengan kening mengerut. Kiara mencium anaknya. Itu, tak lama Kaihan datang, ayah ke depan dulu ya, ajak Om Dino beli es krim. Kaihan mengusap rambut Ayumi lembut. Gadis itu menurut dan berlari dengan ceria ke depan. Kiara menyeka air matanya. Ia menolak memandang Kaihan. Kiara menyibukkan diri dengan membereskan mainan Ayumi. Kaihan membuang napas pelan kemudian menarik lengan Kiara. Perempuan itu menghentikan kegiatannya. Kamu udah nikah sama dia. Dan kamu kayaknya bahagia banget. Kamu bisa pergi, Kai. Aku sama Ayumi nggak apa-apa. Kami akan kembali ke kehidupan kami sebelumnya. Sebelum kamu datang. Jangan ngomong gitu. Kaihan menarik Kiara ke dalam pelukannya. Tangis Kiara pecah. Kaihan menarik napas dalam kemudian mengusap punggung Kiara. Aku mau jauhin dia dari kamu, tapi kenapa kamu malah makin dekat sama dia? Aku dan Ayumi gimana? Tanya Kiara dalam isak tangisnya. Raisa dalam mood yang sangat baik hari ini. Karena suatu alasan, Raisa rasanya sudah tak sabar ingin cepat sampai di rumah. Raisa ingin memasak untuk makan malam. Di sepanjang jalan Raisa sudah bayangkan akan membuat apa. Saat sampai di rumah, Raisa bergegas ke kamar untuk ganti baju. Kebetulan Kaihan belum pulang. Tapi saat sampai di kamar, Raisa justru dikejutkan oleh sesuatu. Buk, Raisa menuruni tangga, memanggil Buk Suri. Iya, Nya. Barang-barang saya di kamar kemana? Kok nggak ada? Udah dipindahi ke kamar bawah, Nya. Raisa mengerutkan keningnya. Kenapa dipindah? Tanyanya spontan. Tuan yang nyuruh. Dek, jantung Raisa berdegup. Kaihan menyuruh memindahkan barangnya ke bawah. Kenapa? Raisa menunggu dengan berbagai pertanyaan di dalam kepalanya. Meski dia tak tenang, tapi Raisa masih menyempatkan diri memasak makan malam. Setelah selesai memasak dan menandi, ia menunggu kepulangan Kaihan sambil menonton TV. Sekitar pukul 8 lewat Kaihan akhirnya pulang. Raisa menyambut suaminya itu. Tapi yang Raisa dapati adalah sikap dingin Kaihan. Raisa masih mencoba positive thinking. Mungkin Kaihan kelelahan karena pekerjaan di kantor. Bapak udah makan? Tanya Raisa membuka obrolan. Udah, jawab Kaihan pendek bahkan tanpa menoleh. Raisa masih mencoba sabar. Lagi pula dirinya yang salah karena mengira Kaihan akan makan di rumah padahal pria itu tak memberitahu akan makan di rumah. Raisa masih mengikuti langkah Kaihan. Bapak yang nyuruh Buk Suri mindahin barang saya ke bawah. Iya, kenapa? Jalen udah nggak ada di sini, jawaban Kaihan membuat langkah Raisa terhenti sebelum anak tangga pertama. Kaihan sudah melangkah menaiki anak tangga. Raisa terdiam membeku. Seperti ada yang meremas hatinya dan Raisa tak bisa mengendalikan perasaan itu. Rasanya sangat sakit. Kaihan kemudian menghentikan langkahnya. Pria itu balik badan, memandangi Raisa di bawah. Kaihan terlihat sangat santai. Entah itu gaya ataupun raut wajahnya. Karena Jalen udah nggak ada di sini, jadi kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Juga untuk kedepannya, kamu nggak perlu nunggu saya untuk sarapan atau makan malam. Kamu bisa makan duluan. Nggak usah nunggu saya pulang. Raisa masih diam dengan tatapan tertuju lurus pada anak tangga di depannya. Sepertinya kamu sudah mengerti. Baiklah. Kaihan kemudian memutar badan dan melanjutkan langkahnya. Raisa masih diam di tempatnya. Tak bicara dan tak bergerak. Hanya tangannya saja yang mengepal tanpa tenaga. يا الصياد حبيبي إذا كتير هيك أنت مالك حابب تشوف التيك توك كلياته نسوان وشباب ورجال وكبار بالعمر كله